Ada. Sama aja. Ada ya. Puji Tuhan. Jadi kalian bisa belajar hari ini. Ya. Kalau nggak siap gimana ini? Materi mau masuk ke otak. Sudah siap belum? Coba kasih semangat dulu ke teman kiri kanan. Ayo belajar sejarah. Tapi sebelum itu di sini kalian sudah kenal kan, jadi ibu nggak perlu memperkenalkan diri lagi, ya kan? Jadi di sini ibu mau minta kerjasama kalian bersama ibu, kita sama-sama belajar. Mungkin strategi atau cara ibu mengajar itu berbeda dari di rumah, tapi ibu harap kalian mengerti dan tidak mengerti kan? Maksudnya tidak bingung dan lain sebagainya. Karena ibu juga harus belajar. Oke, sebelum mulai ibu minta kesediaan Nana. Oke. Nana bikin kita dalam doa kedua. Amin. Oke, Nana. Jadi di sini ibu akan menjelaskan agenda pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita akan mereview materi minggu lalu yang diajarkan oleh Bu Roma tentang pemberontakan PKI Madiun. Lalu kita ibu akan menjelaskan latar belakang dari materi kita pada hari ini, yaitu G30 SPKI, tujuan dan juga tokoh. Sebentar ya, itu juga bahasa Indonesia. Tujuan dan tokoh, kronologi, faktor penyebab, dampak, upaya, dan di akhir pembelajaran kita akan ada aktivitas kelas. Jadi aktivitas kelas ini ibu bikin dalam tujuan untuk mengecek kemenangan kalian dalam pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi sebelum mereview materi pembelajaran minggu lalu, ibu mau jelasin sedikit rules dan prosedur di kelas ini. Kalian punya rules dan prosedur nggak biasanya di kelas-kelas sebelumnya? Dan final, kalau ini benar. Bertanya, kalau bertanya, yang ini toilet. Kalau ini, oke. Jadi rules dan prosedur yang digunakan itu sama. Jadi kalian kalau mau keluar, mau minum, mau ke makan, minum, makan. Sorry ya, ibu agak gugup soalnya kalian kelas 12. Sorry ya, oke. Jadi kalau kalian mau ke toilet, mau minum, tinggal pakai itu aja, nggak usah ngomong lagi, karena takutnya mengganggu pelajaran kita. Makan. Makan ya, minum doang. Oke, siap. Jadi ibu mau mereview materi pembelajaran minggu lalu karena materi kita yang minggu lalu itu memiliki hubungan atau keterkaitan dengan materi kita pada hari ini. Gak apa-apa kan ibu sebut-sebut aja, ibu cuma maksudnya ibu mau lebih siapa boleh jawab. Semuanya pasti menyimakkan materi minggu lalu. Oke, ibu mau dengar pendapat dari Oke. Jadi apa yang Joshua tahu tentang pemberontakan PKI di Madiun? Ini di Amerika ini dia kayak punya kita untuk ini perhatian lebih dari kita. Jadi negara itu ingin dibuat menjadi negara komunis. Siapa tadi pokoknya? Amerika diberi dan juga. Oke. One lap.
Silakan. Siapa kamu tadi? Gira. Gira, maaf. Gira tadi dengar gak apa yang dibilang sama Yosua? Dengar, bisa diulangi? Oke, ya benar ya. Jadi itu senang kalian bisa menyimak materi minggu lalu, masih ingat sampai sekarang. Jadi terkait pemberontakan PKI Madiun itu siapa dalam utamanya? PKI kan. Jadi materi kita hari ini juga masih tentang PKI. Jadi PKI ini gak ada habis-habisnya. Karena kan itu mau tanya lagi sama siapa ya? Nando. Oke, Nando masih ingat nggak pemberontakan PKI Madiun itu terjadi pada tanggal berapa? Atau tahun berapa? Tahun berapa? Ada yang bisa bantu? Oke, siapa namamu? Bisa ya, oke. Oke, jadi PKI Madiun itu terjadi pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948. Dan materi yang kita bahas hari ini adalah G30 SPKI itu terjadi pada tahun 1965. Jadi ada selang waktu 17 tahun, tapi PKI itu masih berkuasa di Indonesia. Nah hari ini kita akan gali lebih dalam, kira-kira apa sih latar belakang dari gerakan ini, ya siapa dalamnya dan tokoh-tokohnya dan lain sebagainya. Untuk itu, Ibu minta kesediaan kalian untuk memperhatikan dan jika ada poin-poin penting yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Oke? Tidak siap belajar? Oke. Cindy, kami minta tolong bacakan kalimat ini. Belajar sejarah adalah seperti berbicara dengan generasi-generasi yang mewakili. Mereka memberikan kita nasihat, pelajaran yang inspirasi meningkatkan kisah-kisah mereka. Bacakan sejarah untuk menjadi guru terbaikmu dengan memahami perjalanan mereka. Kita dapat lebih bijaksana dalam menjalani perjalanan. Jadi, kita memberikan kontribusi berarti. Oke, jelas kalimatnya. Jadi itu mau bilang kalau sejarah itu penting banget untuk kita pelajari. Apalagi kita adalah negara Indonesia yang pernah dijajah. Jadi kita ini adalah negara yang merdeka. Artinya pernah ada penderitaan sebelumnya. Jadi penting untuk kita mengetahui apa sih yang terjadi di masa lalu dan itu menjadi pembelajaran bagi kita semua di masa depan. Apalagi bagi kalian kan generasi penerus bangsa. Nah, kalian juga harus belajar dari sejarah. Biar apa? Karena kalian ini sebagai penegak bangsa ini nanti ke depannya. Jadi ketika kalian sudah tahu sejarah, kalian bisa belajar apa pelajaran yang harus diambil, apa pelajaran yang harus diubah, dan itu bisa menjadi suatu sarana untuk kalian membangun bangsa ini dengan peran kalian dalam pendidikan. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kita. G30 SPKI. Berbicara tentang G30 SPKI. Obed. Apa yang Obed ketahui? Maksudnya apa yang ada di pikiran Obed ketika mendengar G30 SPKI? Demo? Mana Pak demo? Demo. Tadi kata Obed, G30 SPKI ini berkaitan dengan demonstrasi karena perbedaan ideologi. Caca. Kalau menurut Caca, apa yang terlintas di pikiran Caca ketika mendengar G30 SPKI? Demokrasi kok. Kalau menurut Caca.
yang berkembang. Oke, jadi ibu langsung jelasin bagian ibu mau jelasin apa sih definisi dari G30 SPKI. Jadi G30 SPKI ini adalah sebuah peristiwa tragis yang terjadi pada malam 30 September dan dini hari 1 Oktober 1965 di Indonesia. Peristiwa ini melibatkan penculikan dan pembunuhan para jenderal tentara Angkatan Darat dan sekelompok militer yang kemudian kasus ini dihubungkan dengan PKI karena ada keterlibatan PKI di dalamnya. Nah, berbicara tentang G30 SPKI, sebenarnya kita nggak tahu siapa dalamnya. Baik itu PKI, masih tanda tanya, masih belum terjawab hingga saat ini. Tetapi berdasarkan para peneliti sebelumnya, bisa jadi yang terlibat itu adalah Partai Komunis Indonesia, lalu adanya kasus internal atau konflik internal antara militer dan juga PKI sendiri, dan juga bisa jadi ada campur tangan dari kaum Amerika Serikat. Nanti dijelaskan lebih detail lagi di bagian latar belakang. Next ya. Oke, jadi apa sih yang melatar belakangi peristiwa G30 SPKI ini sehingga terjadi di Indonesia pada tanggal itu? Jadi yang pertama itu adalah ketegangan politik antara militer dan PKI. Kalian masih ingat gak waktu Bu Roma jelasin di kelas apa sih ideologi yang diterapkan oleh Presiden Soekarno pada masa itu? Ada masih ingat nggak? Ada 3 ideologi yang digabungkan. Ada yang masih ingat? Lupa ya? Oke. Nasakom ya? Nasakom. Jadi pada masa pemerintahan Soekarno itu ada yang namanya ideologi Nasakom, yaitu apa? Nasionalis, sosial, agama, dan komunis. Oke. Jadi ini adalah ideologi yang diterapkan oleh Presiden Soekarno pada masa pemerintahannya. Kenapa dia menerapkan ideologi sebanyak ini? Karena pada masa itu Indonesia baru merdeka. Jadi Indonesia itu butuh penyesuaian sehingga dia menerima setiap ideologi yang masuk. Jadi berdasarkan kemerdekaan Indonesia kan negara Indonesia baru berdiri. Jadi kita butuh sebuah rasa negara yang kuat. Sebelum kita menerapkan dasar negara Pancasila, ada banyak ideologi yang kita terima, termasuk ini, nasionalis, sosial, agama, dan komunis. Dan ini adalah ideologi yang diterapkan oleh Insinyur Soekarno pada masa pemerintahannya. Nah, karena ini lebih dari satu ideologi, jadi masing-masing ideologi ini berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya pada saat itu, sehingga terjadi pertentangan. Apalagi pihak komunis, mereka ingin lebih berpengaruh dari pemikiran-pemikiran lain, baik itu nasionalis, sosial, dan agama, sehingga mereka selalu mencari cara untuk bagaimana bisa untuk menguasai Indonesia dengan paham yang mereka anut, yaitu paham komunis. Apa sih paham? Paham ya? Oke. Yang kedua itu adalah konflik ideologi global. Nah, seperti kita tahu bahwa pada saat itu terjadi yang namanya perang dingin, yaitu perang yang terjadi antara perang dingin
Ya, betul. Uni Soviet dan Amerika Serikat. Jadi karena konflik ini, Indonesia itu menjadi sebuah sarana untuk bersaing bagi kedua negara itu. Jadi di sini terjadi konflik di mana Amerika Serikat ini mempunyai kekhawatiran yang besar kalau Indonesia itu bakalan menerima komunis dan komunis itu akan berkuasa di Indonesia. Nah, itu adalah satu ketakutan besar dari pihak Amerika Serikat, sehingga bisa jadi mereka yang menyusun rancangan untuk membuat gerakan 30 September itu. Lalu yang kedua, situasi ekonomi dan sosial yang memburuk. Yang ketiga, situasi ekonomi dan sosial yang memburuk. Pada masa pemerintahan Soekarno kan kita tahu ekonomi Indonesia itu masih memburuk. Jadi terdapat banyak permasalahan, baik itu tentang standar hidup yang semakin tinggi, kenaikan harga bahan pangan, sehingga mereka sulit untuk bertahan hidup masyarakat. Sehingga datanglah PKI. PKI ini yang berpihak kepada apa? Ada yang masih ingat? PKI ini dia lebih berpihak pada apa? Buruh, petani, masyarakat miskin. Ya, jadi masyarakat itu lebih tertarik kepada PKI karena itu. Nah, di samping latar belakang di mana situasi ekonomi dan sosial yang memburuk, mereka lebih cenderung bertuju kepada PKI, sehingga ini bisa memungkinkan PKI itu bisa berkuasa di Indonesia. Lalu perebutan kekuasaan dalam pemerintahan Soekarno. Jadi kalian perlu tahu bahwa pada masa itu Soekarno itu sedang sakit-sakitnya. Nah, ketika Soekarno sakit, PKI dan juga berbagai pemikiran itu mereka sedang sibuk-sibuknya untuk memikirkan bagaimana bisa menggantikan kedudukan Presiden Soekarno. Sehingga terjadilah apa? Iya. Jadi di situ mereka berusaha biar bisa menggantikan Presiden Soekarno. Tetapi Presiden Soekarno itu masih hidup, maksudnya dia cuma sakit doang, tapi mereka sudah pikir sampai ke sana. Lalu persiapan kudeta oleh PKI. Nah, ini salah satu masalah yang paling urgent. Maksudnya kalau berbicara tentang G30 SPKI, latar belakang inilah yang paling sering untuk dihubungkan. Persiapan kudeta oleh PKI. Jadi Partai Komunis Indonesia ini membuat cerita atau karangan bahwa para jenderal TNI Angkatan Darat itu merancangkan sebuah taktik untuk memberhentikan Presiden Soekarno. Nah, ini adalah karangan yang dibuat oleh Partai Komunis Indonesia. Jadi mereka mengarang bahwa ada jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat ini yang membuat sebuah kudeta untuk memberhentikan pemerintahan Soekarno, yaitu disebut dengan Dewan Jenderal. Nah, ini adalah cerita PKI itu sendiri kan. Jadi mereka melakukan kudeta ini dengan tujuan agar mereka bisa menangkap TNI Angkatan Jenderal yang dituduh itu. Jadi kayak pemfitnahan gitu kan. Jadi mereka menggunakan cerita ini untuk bisa menangkap dan membunuh para jenderal TNI Angkatan Darat. Kenapa sih harus jenderal TNI Angkatan Darat? Nanti aku jelaskan di slide berikutnya. Sudah bicara semua? Ya. Lalu apa tujuan dari gerakan 30 SPKI ini? Yang pertama adalah memulihkan Presiden Soekarno. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau Presiden Soekarno pada masa itu dia sedang sakit-sakitnya. Jadi setiap ideologi yang ini, baik nasionalis, sosialis, agama dan komunis, PKI dan juga di bidang militer, mereka sedang berusaha untuk mencari cara bagaimana bisa memulihkan presiden. Maksudnya bagaimana nanti kalau presiden sudah meninggal, siapa yang bakal menggantikan. Namun PKI ini sudah mempunyai satu rencana untuk memulihkan Presiden Soekarno sebelum dia meninggal. Dari PKI itu dengan tujuan untuk mendirikan pemerintahan komunis di Indonesia. Kemarin waktu belajar pemberontakan PKI medium itu ada yang masih ingat nggak tujuannya apa? Iya, betul. Jadi masih dengan tujuan yang sama di gerakan 30 September ini, PKI ingin mendirikan pemerintah komunis di Indonesia. Jadi PKI ingin berkuasa tanpa campur tangan dari pihak militer maupun ideologi-ideologi lain.
Lalu PKI juga ingin menghilangkan pimpinan angkatan darat yang menentang PKI. Pimpinan angkatan darat ini adalah tokoh-tokoh yang nantinya dibunuh oleh kaum PKI itu. Iya, pada malam 30 September itu. Jadi, kenapa pimpinan angkatan darat yang menentang PKI? Karena PKI ini memberikan sebuah ingin mendirikan sebuah lembaga yang disebut dengan angkatan kelima. Angkatan kelima ini adalah tujuannya itu agar para petani dan para buruh itu juga diberi senjata untuk ikut berperang. Itu adalah sebuah rancangan yang disusun oleh PKI dan disampaikan kepada Presiden Soekarno. Tetapi di sini para jenderal menolak karena itu tidak akan mungkin bisa berjalan. Ya, karena mana mungkin para petani dan buruh itu diberikan senjata untuk berperang. Sementara para jenderal sudah terlatih dan sudah mahir lah. Jadi daripada terjadi apa-apa, akhirnya para jenderal ini menolak tawaran dari PKI itu untuk mendirikan yang namanya apa tadi yang dibilang? Apa kelima? Angkatan kelima, ya. Jadi para jenderal ini menolak untuk didirikan angkatan kelima ini. Lalu PKI juga bertujuan untuk menciptakan ketidakstabilan untuk mempengaruhi pemerintah. Jadi mereka melakukan gerakan ini agar pemerintah itu bisa berpaling. Jadi kayak ada pembunuhan para jenderal ini. Jadi pada para jenderal ini udah mati, akhirnya tersisa hanya PKI. Jadi PKI itu bisa berkuasa pada masa itu. Kalau itu terlalu cepat bilang ya. Atau kalau kalian nggak ngerti nanti dikasih kesempatan pembenaran. Sampai sini paham? Ya. Oke, berbicara tentang PKI, G30 SPKI pastinya ada tokoh penting yang harus kita bahas. Dan tadi PKI itu definisinya apa? Penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI Angkatan Darat. Jadi tokoh pentingnya, kalau berbicara tentang pembunuhan dan penculikan, sudah pasti ada yang diculik dan ada yang dibunuh oleh seseorang atau dalam tertentu. Nah, di sini kita akan bahas siapa dalam dibalik G30 SPKI. Nah, berikut ini adalah tokoh utama penggerak gerakan 30 September PKI. Yang pertama ini adalah DNID. Dia adalah pemimpin PKI atau tokoh utama dibalik gerakan ini. Jadi, ibu mau kembali ke pemberontakan Madiun. Jadi pada pemberontakan Madiun itu kan kemarin sempat dibilang Bu Roma, kalau nggak salah ada yang kabur kan? Ya kan? Musuh dibunuh. Oh iya. Ada yang kabur kan? Ada yang melarikan diri. Iya, DNID. Dan inilah yang dilakukan dia. Jadi DNID ini melarikan diri dan dia juga bekerja sama dengan pihak komunis di luar sana untuk membentuk sebuah rencana agar bagaimana dia bisa berkuasa di Indonesia. Lalu yang kedua adalah Letkol Untung Syamsuris. Dia ini adalah komandan Cakrawibawa yang memimpin gerakan 30 SPKI. Letkol Untung ini dia adalah ajudan presiden. Dia ini adalah ajudan presiden. Kenapa dia terlibat dalam penggerak gerakan 30 SPKI? Apakah dia pengkhianat? Tidak, tetapi dia dipengaruhi oleh ucapan dari DNID. Ya, jadi DNID bilang, yang tadi ibu bilang ada cerita PKI ngarang cerita kan, kayak bakal ada TNI Angkatan Darat yang mau menggeserkan kekuasaan Soekarno. Akhirnya, Letkol Untung ini sebagai ajudan presiden tentu saja tidak tinggal diam, karena bagaimanapun ajudannya itu yang menjadi korban dari rencana si PKI ini. Akhirnya dia termakan dengan omongan DNID. Lalu terlibatlah dia dalam penggerak gerakan 30 September ini. Dia itu yang mendatangi setiap jenderal. Makanya setiap jenderal percaya kepada dia. Karena ketika dia datang kepada setiap jenderal, dia bilang kalau ada panggilan dari Bapak Soekarno. Gak mungkin kan setiap jenderal ini menolak
panggilan itu kan, karena ada letkol Untung sebagai ajudan presiden yang datang secara langsung, sehingga para jenderal ini percaya untuk mengikuti letkol Untung pada malam itu. Lalu yang ketiga adalah Kamaruzzaman. Dia adalah kepala khusus Biro PKI dan penanggung jawab operasi intelijen PKI. Jadi ada satu lembaga yang didirikan oleh PKI yaitu yang disebut dengan Biro. Jadi mereka itu punya strategi rahasia. Jadi strategi rahasia ini tidak diketahui oleh siapa-siapa dan komisinya itu adalah Kamaruzzaman. Jadi dalam lembaga ini mereka itu menyusun kayak strategi apa, bahkan mereka menyusun bagaimana strategi untuk gerakan 30 SPKI ini. Nah, kita masuk ke target utama dari gerakan 30 SPKI. Jadi ada yang udah tahu nggak sebelumnya apa-apanya? Sempat sudah pernah belajar di kelas berapa aja? Berapa? Iya. Pernah ya? Yang pertama itu adalah siapa? Jenderal Ahmad Yani. Jabatannya apa? Bisa tolong dibaca ya. Terus Yani ada nggak ya? Ya. Kita tolong dibaca. Iya, jadi makasih. Jadi Jenderal Ahmad Yani ini adalah seorang jenderal angkatan darat yang sangat dipercaya oleh Presiden Soekarno. Jadi ketika terjadi pemberontakan, Presiden Soekarno ini langsung mengutus Jenderal Ahmad Yani untuk turun langsung. Ketika Ahmad Yani turun langsung, semua masalah itu akan beres. Sehingga dia sangat berpengaruh pada saat itu di bidang angkatan udara, bidang militer angkatan darat. Lalu yang kedua adalah A.H. Nasution. Ibu minta tolong Epen. A.H. Nasution jabatannya. A.H. Nasution, Panglima Angkatan Darat dan merupakan tokoh penting dalam militer Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya A.H. Nasution ini adalah sasaran utama dari PKI. Kenapa? Karena dia juga memiliki, gak beda jauh sama Ahmad Yani, dia juga memiliki peran yang penting dalam militer angkatan darat. Tetapi kalian tahu nggak fakta tentang A.H. Nasution ini? Ada yang tahu nggak? Nggak ya? Oke, ibu jelasin. Jadi karena dia adalah sasaran utama, tetapi dia adalah satu-satunya yang selamat. Yang terkena dampaknya adalah anaknya, yaitu Ade Irma. Iya, pastinya. Setahu ibu minggu lalu Romo sudah menjelaskan. Iya. Jadi pada malam itu, ini ceritanya, kronologinya. Jadi pada malam itu, PKI datang ke rumahnya malam-malam. Mereka lagi tidur bersama istri dan anak. Lalu datanglah para komunis ini. Mereka datang, terus istrinya keluar melihat ternyata ada para tentara di luar. Tetapi ketika dilihatnya ada si Untung yang tadi, yang ajudannya presiden itu ada, jadi dia kayak, oh berarti ini ada suatu pesan dari Presiden Soekarno sehingga Untung datang untuk menemui saya. Jadi dia menyuruh istrinya untuk keluar lebih dulu. Lalu istrinya menanyakan, ada apa datang pagi-pagi subuh? Di mana surat panggilan? Kan biasanya kalau ada panggilan dari presiden itu ada suratnya kan. Nah mereka datang nggak bawa apa-apa. Jadi dia nanya di mana surat panggilannya. Terus kata PKI itu nggak ada waktu lagi, ikut saja saya. Cepat panggil Bapak Nasution. Nah para tokoh komunis yang datang itu, mereka itu nggak kenal siapa tokoh-tokohnya, cuma megang foto doang dari suruhan mereka, dari petinggi komunis itu. Jadi mereka nggak kenal. Nah ketika mereka datang di A.H. Nasution, dia kabur lewat belakang tembok.
dan anaknya itu digendong sama ibunya dan terkena tembakan dari para komunis. Anaknya masih berumur 5 tahun, sayang banget kan? Masih umur 5 tahun udah ditembak mati dan Aha Nasution kabur. Lalu datanglah perwira, nanti dijelasin di bagian terakhir. Perwira itu yang mengaku sebagai Aha Nasution, sehingga dia ditembak mati sama partai komunis. Dia adalah perwira yang sangat setia. Oke. Lalu yang ketiga adalah Letnan Jenderal Suprapto. Agnes, mana Agnes? Perwira tinggi TNI Adi dan menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Darat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Iya. Jadi Letnan Jenderal Suprapto ini juga merupakan salah satu target utama dari G30 SPKI pada saat itu. Jadi jumlahnya, belum ya. Jadi dia ini juga termasuk karena dia mempunyai peran yang penting dalam bidang militer Angkatan Darat pada saat itu. Dia itu sebagaimana yang sudah dibaca, Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi kalau ada apa-apa dia juga turut bersama dengan Ahmad Yani. Jadi mereka ini sangat dipercaya sehingga mereka lah yang menjadi target dari G30 SPKI. Yang berikut adalah MT Haryono. Dia bekerja di bidang intelijen dan diplomasi. Jadi beliau ini sangat pintar berbahasa Belanda, berbahasa Inggris. Jadi kalau ada apa-apa, bahkan ada konflik militer pun dia langsung diputus karena kecerdasannya di bidang itu, sehingga dia sangat berperan dalam bidang militer. Lalu yang berikut adalah Jenderal Siswondo Parman. Dia juga memiliki kecakapan dalam bidang intelijen. Dia juga tentu saja adalah Jenderal Angkatan Darat. Dia memiliki peran penting juga. Lalu yang berikut adalah D.I. Panjaitan. Dia ini adalah perwira yang cerdas dan religius, fokus logistik militer. Dan faktanya, perlu kalian tahu bahwa D.I. Panjaitan ini pada saat Partai Komunis datang ke Indonesia, maksudnya datang ke rumahnya, dia sedang berdoa. Udah tahu? Bisa diceritakan? Biar teman-teman kalian juga bisa tahu. Ini fakta yang sangat menarik ya. Karena pada saat Partai Komunis datang, dia sedang berdoa, tetapi dia langsung ditembak mati pada saat itu. D.I. Panjaitan. Lalu yang berikut adalah Pierre Tende. Yang sudah sempat Ibu bilang di awal tadi, ada seorang perwira yang mengaku sebagai Aha Nasution. Ini dia, Pierre Tende. Dia ini adalah ajudan TNI D.I. Panjaitan dan juga Aha Nasution. Jadi karena Aha Nasution kabur dan mereka itu tidak mengetahui siapa sih Aha Nasution ini, akhirnya dia datang dan mengaku saya Aha Nasution. Akhirnya dia ditangkap dan dibawa juga ke tempat mereka diculik dan dibunuh. Tempatnya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, lubang buaya ya. Jadi mereka dibawa, diculik dan ditaruh di dalam lubang buaya. Lubang buaya itu bukan berarti lubang yang ada buayanya, bukan ya, tapi itu adalah sebuah sumur tua yang ada di Jakarta Timur. Jadi itu sumur tua, dulu itu ada kayak tempat-tempat buaya gitu, buaya-buaya banyak. Tapi sekarang pada saat kejadian ini nggak ada buayanya lagi, cuma lubangnya doang. Jadi para jenderal itu ditaruh di situ, mayat mereka itu ditaruh di situ. Oke, ya. Kalau ada yang bingung, tanya. Soalnya ibu lihat kalian udah langsung banget ini, kayak gak ada semangat hidup lagi. Padahal kita belajar sejarah loh, bentar lagi 17 Agustus dan kalian itu harus menunjukkan semangat kemerdekaan.
Oke, jadi silakan kalian menghitung dari sini. Dua. Oke. Jadi kalian ingat nomor kalian yang tadi. Ingat nomor kalian masing-masing. Setiap meja ini bekerja sama, bukan bekerja sama sih. Jadi kalian bakalan menyebut nomor secara cepat, tetapi tidak boleh menyebutkan nomor teman kalian yang ada di meja itu. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi misalnya ibu nyebut 1, terus kamu nyebut nomor 1 kan? Kamu nyebut 1, terus yang penting nggak yang 1. Iya, betul. Udah ngerti kan? Oke. Cepat ya. Cepat. Oke, hitung 1, 2, 3, 12. Cepat ya, ulang. Cepat. Ulang. 22. 5. Ulang sekali lagi ya. Kali ini yang salah ibu suruh maju ke depan. 12. 2. 3. 7. 19. Ibu mau cari 2 orang. Iya, satu lagi. 11. Cepat. Lama. Ulang. Cepat ya. 7. 8. 22. 15. 10. 1. 15. 5. 15. 10. Lama. Oke, dari Obed ya tadi. Pertanyaan ibu, coba sebutkan tokoh yang menjadi target dari gerakan 30 SPKI. 2 aja. Ahmad Yamin. Oke, mana ya? Yamin, Ahmad Yamin. Yani, oh salah nih. Maaf ya. Ahmad Yani, iya Ahmad Yani. Oke, Yamin itu siapa tadi? Edgar. Coba Dana gambarkan apa sih tujuan dari GTI? Pokoknya secara garis besar. Dari pemahaman Dana aja, yang Dana tangkap dari penjelasan ibu tadi. Tujuan yang Dana ingat ada yang bisa jelasin tujuan dari G30 SPKI? Tujuan? Masa lupa, ibu baru jelasin tadi. Kalau enggak bisa dibikin lagi. Tujuan, ayo siapa? Iya. Suaranya keras ya. Tujuan B3S
Oh ya, G30S PKI itu adalah memulihkan Presiden Soekarno. Terus dia mau mendirikan pemerintahan komunis di Indonesia dulu. Terus dia mau menghilangkan pemimpin angkatan darat yang menentang PKI sama mereka menciptakan ketidakstabilan untuk mempengaruhi pemerintahan. Oke, terima kasih Deborah. One clap. Ya. Udah ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi. Kenapa penting kita tahu tentang kronologi? Jalan cerita alurnya gimana? Tapi kalian kayak kan? Iya. Oke, ini aku mau jelasin gimana sih kronologi kejadian gerakan 30 SPKI. Karena itu kejadiannya itu hanya 2 hari, 1 malam, 1 hari, 2 hari 1 malam. Terima kasih ya. Ya, 2 hari 1 malam. Jadi mereka bentuknya tuh gerakan cepat gitu. 1 malam itu mereka benar-benar memberantas 6 jenderal itu dan 1 perwira itu. Jadi mereka tuh sudah merancangkan strategi itu dari jauh-jauh hari. Semenjak kaburnya DNID. Nah, si IDT ini yang merancangkan semua itu. Sehingga dia berpesan. Jadi kalian bakal presentasi juga kan berbagai pemberontakan lainnya. Nah, itu tuh G30 SPKI ini terakhir. Jadi ibu hari ini pelajaran lain kita. Oke. Yang pertama pada tanggal 30 September 1965 pada malam hari. Pasukan yang berafiliasi dengan G30 SPKI dengan G30S mulai persiapan untuk melancarkan kudeta. Para perwira itu telah dipantau sebelumnya. Tetapi terkecuali Ahan Nasution. Karena pada saat mereka datang ke rumah Ahan Nasution, istrinya mengatakan bahwa beliau sudah di Bandung selama 3 hari. Tetapi kemudian datanglah perwira itu lalu mengaku dia sebagai anak Ahan Nasution. Berarti strategi mereka kurang tepat. Nah, pada malam hari itu mereka sudah berafiliasi. Berafiliasi itu adalah bekerja sama dengan pasukan yang disebut dengan gerakan 30S. Dan mereka mulai mempersiapkan. Jadi setiap pasukan itu dibagi, dikasih fotonya. Kamu Ahan Nasution, kamu Muhammad Yani Ahmad. Oh, Mas. Maaf ya, Mas. Ahmad Yani. Ini buku sama kalian karena kalian lucu. Oke. Apa Bu? Iya, jadi mereka sudah mulai merancangkan lalu setiap pasukan itu pergi ke rumah setiap perwira jenderal dengan tugas masing-masing. Jadi secara cepat. Lalu pada dini hari dimulai dari pukul 00.15 sampai 4.00. Pasukan G30S mulai menculik 7 perwira TNI Angkatan Darat dari kediaman mereka di Jakarta dan dibawa ke lubang buaya. Jadi ada yang langsung ditembak mati, ada yang dibawa hidup-hidup ke lubang buaya baru ditembak mati. Tetapi cara mereka menganiaya mereka itu kurang wajar. Ada yang sampai alat vitalnya itu dipotong, ada yang mata mereka dikunci. Setelah di situ mereka memperlakukan para jenderal TNI Angkatan Darat itu. Lalu pada 1 Oktober 1965 pagi hari pukul 5.00 pasukan G30S ini mengumumkan lewat RRI. Apa itu RRI? Saya itu Radio Republik Indonesia. Ya, itu adalah salah satu sarana komunikasi yang saat itu digunakan. Ya, jadi mereka pasukan G30S ini mengumumkan lewat RRI bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan dan membentuk Dewan Revolusi. Nah, pada pukul 07.00 mayat para jenderal ini ditemukan di sumur lubang buaya di Jakarta Timur. Jadi setelah mereka menculik dan membunuh para jenderal, mereka datang ke RRI lalu mereka sendiri yang mengumumkan bahwa mereka telah menangkap para jenderal yang sudah membuat kudeta terhadap presiden. Jadi cerita mereka itu mereka gunakan untuk menjadi alasan kenapa mereka menangkap para jenderal itu, yaitu kudeta atau yang cerita yang mereka karang tadi. Masih ingat kan? Yang kayak bukan kayak yang tadi cerita yang mereka karang tentang
kudeta terhadap presiden. Mereka ingin memulihkan kekuasaan presiden. Jadi itulah yang menjadi alasan mereka menangkap para jenderal ini, sehingga mereka mengumumkan lewat RRI, Radio Republik Indonesia. Lalu pada 1 Oktober 1965, pada siang hari, pada pukul 11.00, Panglima Kastrat Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat. Nah, yang terjadi itu adalah mereka gerak juga cepat. Jadi pada satu hari itu langsung memberantas semua itu, maksudnya menangkap para pelaku komunis itu. Jadi di sini ada dari versi Orde Baru yang mengatakan bahwa bisa jadi pelakunya ini adalah Soeharto. Bisa jadi, tapi bukan berarti maksudnya mereka masih mencari-cari siapa dalam balik ini. Karena Soeharto turun tangan langsung memberantas semua komunis itu. Maksudnya kayak udah butuh berhari-hari, kayak udah strategi, jadi kayak teratur gitu kan. Jadi mereka berpikir bisa jadi Soekarno ini sebagai dalam juga dari peristiwa GP SPKI ini. Nah, pada tanggal 2 Oktober 1965, pasukan TNI kembali menguasai Jakarta dan mengakhiri pemberontakan G30S dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Cepet kan? Jadi 1 Oktober ke 2 Oktober kayak udah disusun gitu, jadi gerakannya juga cepat. Jadi mayat para jenderal ini diangkat dan dimakamkan pada tanggal 4 Oktober 1965. Jadi mereka ditemukan lalu 7-7-nya itu benar-benar ditaruh di lubang buaya. Mayat mereka itu berdarah-darah, mata disukan. Mayat. Lalu pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dan PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Nah, ini adalah akhir dari peristiwa G30 PKI. Jadi akhirnya masuklah ke pemerintahan Soekarno yang disebut dengan Orde Baru. Di situ Soekarno melarang keras untuk partai komunis ini diterapkan di negara Indonesia. Jelas? Sama catat. Kalian ngerti kan penjelasan ini? Ngerti? Ya?